Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu detik dalam hidupmu yang begitu sunyi, begitu halus, hingga hanya hatimu yang bisa merasakannya. Detik ketika ruhmu seakan berhenti, lalu bertanya pelan, siapa aku sebelum dunia ini ada? Di balik semua hiruk-pikuk hidup, ada panggilan lembut yang sering kita abaikan. Panggilan itu datang dari tempat yang pernah sangat dekat denganmu. Tempat di mana ruhmu berasal, dan di video inilah kita akan membuka kembali pintu itu, perlahan, tanpa terburu-buru, untuk memahami bagaimana ruh mengenali asalnya, mengenali Tuhannya, dan mengenali perjalanan sunyi yang selama ini ia jalani tanpa sadar. Jika hatimu siap, mari kita mulai perjalanan pulang ini, bersama. Bab 1. Saat sunyi memanggil nama ruh. Ada satu detik dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh waktu, sebuah detik yang begitu hening hingga hati seperti berhenti bergerak. Di dalam detik itu, ruh perlahan membuka mata batinnya dan merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Ia seperti mendengar panggilan lembut dari kejauhan, panggilan yang tidak datang dari dunia ini. Suaranya halus, teduh, dan begitu akrab, seolah telah disimpan jauh di dalam ingatan paling purba. Pada saat itu, ruh mulai menyadari bahwa ia bukan hanya makhluk yang hadir tiba-tiba di dunia, tetapi ada perjalanan panjang sebelum ia berada di tubuh ini. Ketika hening itu semakin dalam, ruh merasakan ada cahaya lembut yang mengalir di dalam dirinya. Bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata, melainkan cahaya yang terasa oleh hati. Cahaya itu membuka sedikit tirai yang selama ini menutupi asalnya, memperlihatkan sekilas tentang tempat yang pernah ia tinggali sebelum turun ke bumi. Tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Tidak ada suara bising, tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah, hanya kedekatan yang begitu hangat dengan Tuhan. Dalam sekejap, ruh seperti kembali mengingat suasana itu, dan hatinya bergetar tenang. Dalam keheningan tersebut, ruh mulai melihat dirinya bukan sebagai tubuh, bukan sebagai nama, bukan sebagai cerita hidup dunia. Ia merasakan dirinya sebagai sesuatu yang sangat halus, bening, dan suci. Seperti ada diri asli yang selama ini tertutup oleh rutinitas, ambisi, dan kelelahan hidup manusia. Ruh menyadari bahwa ia pernah hidup dalam keadaan yang sangat damai. Keadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Dan di balik semua hiruk-pikuk dunia, ada bagian dalam dirinya yang masih menyimpan ketenangan itu. Ruh kemudian mulai mengerti bahwa setiap gelisah yang manusia rasakan, setiap kekosongan yang muncul tiba-tiba, setiap rindu yang tidak pernah punya nama, semuanya bukan tanda kelemahan, tetapi panggilan halus dari tempat asalnya. Karena jauh di dalam diri manusia, ada sebuah ingatan lama yang ingin kembali diingat. Ingatan bahwa ia pernah berada sangat dekat dengan Tuhan, lebih dekat dari apapun yang pernah ia rasakan di dunia. Semua kerinduan itu bukan muncul dari luar, melainkan dari ruh yang sedang mengetuk lembut, meminta untuk dikenali kembali. Dan pada detik ruh menyadari dari mana ia datang, sebuah keteduhan menyelimuti seluruh dirinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, tidak ada kebingungan, hanya ada rasa haru yang sangat lembut. Ketika ia mengerti bahwa selama ini ia tidak pernah tersesat. Ia hanya sedang menjalani perjalanan yang memang harus ia tempuh. Perjalanan untuk kembali mengingat sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Bahwa dirinya berasal dari hadirat Tuhan dan setiap langkah hidupnya adalah jalan pulang menuju cahaya itu kembali. Bab 2. Bisikan lembut dari alam perjanjian. Ada momen halus yang tidak pernah dilupakan oleh ruh, meskipun manusia di dunia tidak lagi mengingatnya. Momen ketika seluruh ruh berdiri di hadapan Tuhan, dalam cahaya yang tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Di sana tidak ada tubuh, tidak ada batas, hanya kesadaran yang jernih dan tunduk Tuhan, bertanya dengan suara yang begitu lembut, namun memenuhi seluruh alam. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua ruh menjawab bersama dalam keheningan yang suci. Benar, kami bersaksi. Jawaban itu tersimpan tidak di kepala, tetapi di fitrah terdalam yang kini mengalir dalam setiap detak hati manusia. Ketika ruh kembali mengingat perjanjian itu, ia merasakan getaran lembut yang pernah ia dengar dulu.
jauh sebelum kelahiran. Getaran itu bukan suara, tetapi panggilan batin yang membuat hati manusia sering tiba-tiba gelisah tanpa alasan, rindu tanpa tujuan, atau mencari sesuatu yang tidak pernah ia temukan di dunia. Itulah sisa bisikan dari alam perjanjian. Bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menuntun. Seperti seorang ibu yang meniupkan namanya di telinga anaknya sebelum berpisah, agar suatu hari sang anak tahu kemana ia harus kembali. Ruh kemudian melihat bagaimana perjanjian itu diam-diam bekerja di sepanjang hidup manusia. Ia hadir dalam bentuk nurani yang halus, membuat manusia merasa tidak tenang ketika berbuat salah, meski tidak ada satupun mata yang melihat ia hadir dalam bentuk ketenangan mendalam ketika manusia memilih kebaikan. Meski kebaikan itu kecil dan tidak dihargai siapapun, dan ia hadir dalam bentuk air mata yang jatuh tiba-tiba, ketika hati sedang rapuh dan tiba-tiba merasakan kedekatan dengan sesuatu yang sangat lembut, namun sulit dijelaskan. Semua itu adalah bukti bahwa perjanjian itu masih hidup, meski terlupakan oleh pikiran dunia. Namun ruh juga mengerti bahwa dunia sering membuat perjanjian itu tertutup. Kesibukan, ambisi, harapan yang tak berujung, dan luka masa lalu membuat manusia semakin jauh dari suara lembut tersebut. Tetapi perjanjian itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu di balik tirai hati, menunggu manusia cukup tenang untuk mendengarnya kembali. Dan ketika manusia kembali mendengar panggilan itu, meski hanya sekilas, hatinya bergetar seakan menemukan arah yang telah lama hilang. Pada saat ruh mengingat perjanjian itu sepenuhnya, ia merasakan cahaya halus menyelimuti dirinya dari dalam. Cahaya yang pernah menyinari dirinya sebelum ia turun ke dunia. Cahaya yang membuatnya yakin bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Dalam cahaya itu ruh mengerti sesuatu yang sangat dalam, bahwa ia datang ke dunia dengan janji, dan seluruh perjalanan hidupnya adalah usaha perlahan untuk menepati janji tersebut. Janji untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang mengenalnya, bukan hanya sebagai penjaga kehidupan, tetapi sebagai asal mula seluruh keberadaan. Bab 3. Cahaya yang membentuk jati diri ruh. Ada saat ketika ruh kembali merasakan cahaya pertama yang pernah menyentuh keberadaannya. Cahaya itu bukan seperti terang matahari, bukan pula seperti lampu dunia. Cahaya ini lebih lembut, lebih dalam, lebih hidup. Ia tidak sekadar menerangi, tetapi membentuk, menghidupkan, dan memberi arah. Ruh menyadari bahwa dirinya lahir dari tiupan ilahi, dari sumber cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika ia mengingat hal itu, hatinya bergetar lembut, karena ia merasakan kembali asal mula jati dirinya yang murni dan bersih, jauh sebelum dunia menyentuhkan debu kehidupan kepadanya. Dalam cahaya lembut itu, ruh melihat dirinya sebagai sesuatu yang sangat bening. Ia tidak membawa dosa, tidak membawa luka, tidak membawa sejarah apapun. Ia hadir seperti air jernih yang turun dari langit. Kejernihan ini tidak hilang, meski manusia menjalani hidup yang penuh cobaan. Ia hanya tertutup oleh kabut dunia, oleh kesedihan, kemarahan, rasa takut, dan ambisi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Namun jauh di dalam semua itu, ruh tetap membawa cahaya asli yang Tuhan tiupkan kepadanya. Cahaya yang tidak bisa padam oleh apapun selain kelalaian manusia sendiri. Ruh kemudian melihat bagaimana cahaya itu diam-diam bekerja di sepanjang hidup manusia. Ketika seseorang berbuat baik meski tidak ada yang melihatnya, itu adalah cahaya. Ketika seseorang menahan diri dari keburukan meski hatinya sedang berat, itu adalah cahaya. Ketika seseorang tiba-tiba menangis saat menyebut nama Tuhan tanpa tahu apa sebabnya, itu pun cahaya. Cahaya ini bukan sekadar perasaan, tetapi ingatan batin bahwa manusia pernah berada sangat dekat dengan Tuhan. Dan setiap kali cahaya itu bergerak, ruh seperti sedang mengetuk pintu hati manusia, mengingatkan bahwa ia tidak pernah sendirian. Namun ruh juga memahami bahwa cahaya ini sering tertutup oleh tirai dunia. Ketika manusia terlalu sibuk mengumpulkan apa yang fana, ketika ia mengikat dirinya pada hal-hal yang cepat hilang, atau ketika ia tenggelam dalam luka yang tidak disembuhkan, cahaya itu menjadi redup. Bukan karena Tuhan menjauhinya, tetapi karena manusia menutup dirinya sendiri. Ruh merasakan kepedihan ini,
Bukan karena ia melemah, tetapi karena ia tahu bahwa manusia layak mendapatkan ketenangan yang jauh lebih besar daripada yang ia kejar di dunia. Dan pada saat ruh kembali merasakan cahaya itu menyinari dirinya dari dalam, ia mengerti sesuatu yang sangat penting, bahwa perjalanan hidup manusia bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali menjadi dirinya yang asli, ruh yang bersinar dengan cahaya Tuhan. Ketika kesadaran itu muncul, ruh berbisik lembut kepada dirinya sendiri, seakan menenangkan seluruh lapisan batin. Aku datang dari cahaya ilahi dan setiap langkahku adalah perjalanan untuk kembali kepada cahaya itu. Bab 4. Ruang sebelum kelahiran. Ada sebuah ruang halus yang pernah disinggahi ruh sebelum ia turun ke dunia. Ruang itu bukan tempat, bukan pula bentuk, melainkan keadaan yang dipenuhi kedamaian yang mustahil ditemukan di bumi. Di sana ruh tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak, dan tidak mengenal ketakutan. Ia hanya mengenal ketundukan, ketenangan, dan keyakinan bahwa apapun yang akan ia hadapi kelak di dunia sudah berada dalam pengawasan Tuhan sepenuhnya. Dalam ruang itu, ruh merasakan bahwa dirinya begitu ringan, begitu bebas, seakan tidak ada satupun beban yang pernah menyentuhnya. Di ruang sebelum kelahiran itu, ruh seakan berada di tepi suatu perjalanan besar. Ia belum tahu bagaimana rupa dunia, belum tahu tentang tubuh, rasa sakit, air mata, atau kegembiraan. Tetapi ia tahu satu hal, bahwa ia membawa amanah, dan amanah itu berasal dari Tuhan. Ruh merasakan betapa lembutnya kasih Tuhan menyelimuti dirinya pada saat itu, membuatnya yakin bahwa apapun takdir yang menantinya, ia telah dipersiapkan untuk menjalaninya. Ruh tidak bertanya mengapa ia harus turun, karena pada saat itu percaya sudah menjadi sifat paling murni yang ia miliki. Ruh kemudian melihat bagaimana kehidupannya kelak telah ditakar dengan sangat halus. Setiap ujian sudah diukur sesuai kekuatannya. Setiap rezeki sudah ditetapkan sesuai waktunya. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap air mata, dan setiap tawa sudah ditulis dengan pengetahuan yang sempurna. Ruh tidak melihat detailnya, tetapi ia merasakan kebenaran itu mengalir dalam dirinya, seperti angin lembut yang menyampaikan pesan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Dengan keyakinan itu, ruh merasa siap menjalani apapun yang akan menantinya di dunia, meski ia belum mengenal dunia itu sama sekali. Tetapi ketika detik turunnya semakin dekat, ruh merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Getaran itu bukan ketakutan, melainkan perpaduan antara rindu dan keberanian. Rindu kepada cahaya Tuhan yang selama ini menyelimutinya, dan keberanian untuk menerima takdir yang telah ia setujui. Ada jeda sunyi di mana ruh seperti melihat dirinya sendiri melangkah keluar dari ruang tersebut, meninggalkan kenyamanan yang sempurna demi memasuki perjalanan yang penuh rahasia. Dan dalam sunyi itu, ruh memahami bahwa inilah awal dari kisah panjangnya di dunia. Pada akhirnya, ruh menyadari bahwa ruang sebelum kelahiran bukanlah tempat ia berasal, melainkan pintu menuju tugasnya di bumi. Ia datang dari sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih suci daripada ruang manapun yang dapat digambarkan manusia. Ruang itu hanya persinggahan terakhir sebelum ia turun membawa amanah kehidupan. Dan dengan memahami itu, ruh berbisik lembut kepada dirinya sendiri. Aku tidak turun untuk tersesat, aku turun karena ada yang harus aku temukan, dan aku akan kembali setelah memahaminya. Bab 5. Saat ruh memasuki dunia. Ketika detik kelahiran semakin dekat, ruh mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia merasakan batas, ia merasakan ruang sempit yang membungkusnya, berbeda dari keluasan alam yang dulu ia tinggali. Dari cahaya yang tak terhingga, ia kini memasuki dimensi yang begitu kecil, gelap dan sunyi. Namun meski begitu, ruh tidak memberontak. Ia menunduk lembut, karena ia tahu bahwa ruang sempit itu adalah tempat pertama yang akan menjaganya di dunia. Di dalam kegelapan itu, ia mulai memahami bahwa perjalanan ke bumi adalah perjalanan untuk belajar arti keterbatasan. Ruh merasakan detak jantung ibu sebagai suara pertama yang menyambutnya, seperti irama pelan yang menenangkan. Detak itu bukan sekadar suara fisik,
melainkan tanda bahwa ia tidak lagi berada sendirian. Dunia memang sempit, tetapi ia dipertemukan dengan kasih pertama yang akan membungkusnya. Di dalam tubuh sang ibu, ruh belajar tentang kehangatan, tentang perlindungan, dan tentang serah diri. Ia belum mengenal kata ibu, tetapi ia merasakan kehadiran yang lembut, yang membuatnya yakin bahwa Tuhan tidak menurunkannya tanpa penjagaan. Namun ruh juga menyadari bahwa memasuki dunia berarti menerima banyak hal yang sebelumnya tidak ia miliki. Di dunia ia akan merasakan sakit, kecewa, kehilangan, dan kebingungan, tetapi ia juga akan merasakan bahagia, cinta, harapan, dan keajaiban. Semua rasa itu akan menjadi jalan bagi ruh untuk mengenal dirinya lebih dalam. Setiap luka akan menguatkannya. Setiap kebahagiaan akan melembutkannya. Dan setiap ujian akan memperdekatkan dirinya kepada Tuhan dengan cara yang tidak mungkin ia rasakan jika ia tetap berada di alam cahaya. Ketika ruh perlahan menyatu dengan tubuh, ia merasakan betapa beratnya dunia dibandingkan alam sebelumnya. Berat bukan karena penderitaan, tetapi karena dunia memiliki gravitasi yang tidak hanya menarik tubuh, tetapi juga hati. Dunia memiliki pesonanya sendiri yang bisa membuat ruh lupa dari mana ia datang. Namun ruh tidak merasa takut, ia hanya merasa perlu berhati-hati, karena ia tahu bahwa perjalanan dunia tidak selalu terang, tetapi setiap langkah yang dijalani dengan kesadaran akan selalu membawa pulang kepada Tuhan. Dan meski ia tidak bisa mengingat semuanya secara jelas, fitrah dalam dirinya akan tetap menjaga arah. Pada akhirnya, ketika ruh benar-benar memasuki dunia dan mulai merasakan napas pertamanya, ia membawa sebuah bisikan yang sangat lembut, sesuatu yang Tuhan titipkan kepadanya sebelum turun. Ingatlah aku. Bisikan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi mengalir terus di dalam batinnya, menjadi cahaya kecil yang akan memandu seluruh perjalanan hidupnya. Dan pada detik pertama ia hadir di dunia, ruh memahami satu hal, bahwa ia tidak datang untuk sekadar hidup, tetapi untuk menemukan jalan pulang. Jalan yang suatu hari akan membawanya kembali kepada Tuhan dengan hati yang lebih dewasa daripada saat ia berangkat. Bab 6. Lupa yang menjadi bagian dari rencana. Ketika ruh tumbuh dalam tubuh manusia, perlahan ia mulai mengalami sesuatu yang menakjubkan. Ia mulai lupa dari mana ia datang. Lupa itu bukan kesalahan, bukan kelemahan, bukan kelalaian. Lupa itu adalah bagian dari rencana ilahi agar manusia bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebebasan dan kesungguhan. Jika ruh mengingat seluruh cahaya yang pernah memeluknya, mungkin ia tidak akan mampu belajar bersabar dalam gelap. Jika ruh ingat betapa dekatnya ia dengan Tuhan di alam sebelum dunia, mungkin ia tidak punya ruang untuk merasakan rindu. Maka lupa yang menyelimuti manusia saat lahir adalah rahmat yang halus, yang membuat perjalanan hidup menjadi bermakna. Seiring bertambahnya usia, ruh yang dulu mengenal ketenangan sempurna mulai larut dalam hiruk-pikuk dunia. Ia belajar bahasa manusia, ia mengenali rasa lapar dan kenyang, ia merasakan cinta dan kecewa, ia melihat banyak wajah dan mendengar banyak suara. Dan di tengah semua itu ada kalanya ruh merasakan kekosongan yang ia sendiri tidak mengerti. Kekosongan itu muncul bukan karena tidak ada yang dicari, tetapi karena sesuatu yang sangat penting pernah hilang dari ingatannya. Cahaya asalnya. Kekosongan itu ibarat panggilan halus dari masa sebelum dunia, panggilan yang mengajak ruh untuk kembali menemukan siapa dirinya sebenarnya. Namun dalam lupa itu, Tuhan memberikan satu anugerah yang tidak pernah padam. Fitrah yang tersembunyi di kedalaman hati. Fitrah itulah yang membuat manusia secara naluriah selalu mencari arah. Ia mencari ketenangan, ia mencari makna, ia mencari tempat untuk pulang. Ketika manusia merasa gelisah tanpa sebab, ketika ia merasa rindu tanpa tahu kepada siapa, itulah fitrah yang sedang mengetuk hatinya. Fitrah yang mengingatkan bahwa ia berasal dari sesuatu yang suci, dan bahwa kehidupannya di dunia bukan sekadar perjalanan, melainkan proses untuk menemukan kembali cahaya yang dulu sangat dekat dengannya. Ada saat-saat ketika ruh yang telah terbentuk dalam diri manusia tiba-tiba mengalami kilas balik batin, bukan berupa gambar, tetapi berupa rasa. Rasa bahwa dunia ini bukan rumah sepenuhnya.
Rasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar apa yang tampak. Rasa bahwa setiap kesedihan pasti membawa pelajaran, dan setiap kebahagiaan pasti membawa pesan. Rasa-rasa itu muncul bukan karena manusia terlalu sensitif, tetapi karena ruh di dalam dirinya sedang mencoba mengingat sesuatu yang pernah ia ketahui sebelum kelahiran. Ia tidak bisa mengingat semuanya, tapi cukup untuk membuatnya terus bergerak menuju kebenaran. Pada akhirnya, lupa yang diberikan kepada ruh bukanlah penghalang, melainkan jalan Tuhan membuat manusia lupa agar ia bisa mencari, agar ia bisa merasakan perjalanan, agar ia bisa menemukan Tuhan bukan hanya melalui ingatan, tetapi melalui pengalaman hidupnya sendiri. Lupa itu membuat setiap air mata menjadi bagian dari penyadaran, setiap doa menjadi bagian dari pulang, dan setiap pencarian menjadi bukti bahwa ruh tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Karena meski lupa menutupi jalan, cahaya dalam hati tetap menyala lembut sebagai penunjuk menuju asal yang sesungguhnya. Bab 7, bisikan halus dari dalam hati. Dalam perjalanan hidup manusia, ada momen-momen tertentu ketika hati tiba-tiba bergetar tanpa sebab yang jelas. Getaran itu begitu lembut, seolah angin halus yang menyentuh jiwa tanpa menyentuh kulit. Itulah saat ketika ruh yang berada jauh di kedalaman batin mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Rasa yang mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rutinitas yang ia jalani, ada sesuatu yang lebih tinggi dari kesibukan yang menelannya setiap hari. Rasa itu adalah bisikan pertama yang mengajak manusia kembali melihat ke dalam, kembali memahami bahwa hidup bukan sekadar apa yang tampak di mata. Bisikan halus itu sering muncul pada waktu-waktu yang sunyi. Ketika manusia duduk sendirian, ketika ia memandang langit yang tak pernah berubah, atau ketika ia terbangun di malam yang sepi tanpa tahu kenapa. Ada semacam panggilan lembut yang membuat hati ingin kembali mendekat kepada sesuatu yang dulu pernah dikenalnya. Ruh seakan mengetuk perlahan, berkata, "Inilah saatnya engkau memperhatikan kembali dari mana engkau berasal." Dan meski manusia sering tidak mengerti apa yang ia rasakan, batinnya tahu bahwa ada sesuatu yang mengarahkannya, sesuatu yang ingin ia temukan kembali. Dalam hidup yang semakin bising, manusia sering mengabaikan bisikan itu, menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak pernah berhenti. Tetapi bisikan ruh tidak pernah padam. Ia tidak marah, tidak memaksa, hanya terus hadir dengan keteguhan yang lembut. Saat manusia merasa hampa meski memiliki banyak hal, saat ia merasa tersesat meski jalannya jelas, saat ia merasa tidak lengkap meski dunia memberinya banyak pujian, itulah pertanda bahwa ruh sedang memanggil. Ruh mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berada di luar, tetapi di dalam, di tempat yang ia abaikan terlalu lama. Terkadang bisikan itu menjadi lebih kuat ketika manusia sedang berada dalam ujian. Ketika ia merasa rapuh, ketika dunia tidak lagi memberi pegangan, barulah ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tiba-tiba ingin berdoa, ingin diam, ingin menangis, ingin kembali. Ujian membuat dinding-dinding dunia runtuh, meninggalkan ruang kosong tempat suara ruh bisa terdengar lebih jelas. Dan di saat seperti itu, manusia mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada cahaya yang selalu berada di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk membimbingnya kembali pulang. Pada akhirnya, bisikan halus dari dalam hati adalah tanda bahwa ruh sedang berusaha menghubungkan manusia dengan asalnya. Ia adalah panggilan untuk kembali mengenal diri, untuk kembali mengingat Tuhan, untuk kembali memahami bahwa hidup bukan sekadar perjalanan menuju akhir, tetapi perjalanan menuju awal. Awal yang pernah sangat dekat dengan cahaya ilahi. Dan ketika manusia perlahan belajar mendengar bisikan itu, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Ketenangan yang membuatnya mengerti bahwa ia tidak pernah tersesat. Ia hanya sedang diajak kembali ke jalan yang sudah ditetapkan untuknya sejak sebelum ia lahir. Bab 8. Ketika dunia menjadi cermin asal ruh. Dalam perjalanan panjang manusia di dunia, ada saat ketika ia mulai menyadari bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan dan setiap perubahan bukanlah hal yang berdiri sendiri.
Semuanya adalah cermin yang memantulkan keadaan ruhnya. Ketika ia merasa jauh dari Tuhan, dunia tampak sempit. Ketika ia dekat, dunia tampak lapang. Dan tanpa ia sadari, hal-hal kecil yang terjadi dalam kesehariannya sesungguhnya sedang berbicara kepadanya, menunjukkan arah, mengingatkan, lihatlah lebih dalam, engkau sedang dipandu. Dunia tidak berdiri di hadapannya sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai pantulan lembut dari perjalanan ruh yang sedang tumbuh. Saat manusia mulai memperhatikan kehidupan dengan hati yang lebih tenang, ia mulai melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada kehilangan yang tanpa pelajaran, tidak ada pintu yang tertutup tanpa pintu lain yang disiapkan. Semua yang terjadi tampak seperti rangkaian ayat-ayat tak tertulis, ayat yang berbicara melalui pengalaman. Pada titik itulah, manusia mulai merasakan bahwa dunia sedang mengajarinya untuk kembali mengenal siapa dirinya. Bukan sekadar sebagai tubuh yang berjalan, tetapi sebagai ruh yang sedang mencari jalan pulang. Dunia terkadang menghadirkan keindahan yang begitu sederhana, namun mampu mengguncang bagian terdalam manusia. Cahaya matahari yang tiba-tiba terasa hangat, angin pelan yang menyentuh kulit, atau suara hujan yang turun dengan lembut. Semuanya seperti membisikkan sesuatu yang familiar, sesuatu yang pernah ia rasakan sebelum kehidupan dunia dimulai. Keindahan itu bukan sekadar pemandangan, itu adalah panggilan. Panggilan yang membuat manusia berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menuntunnya tanpa ia sadari. Namun sering pula dunia menghadirkan ujian yang membuat manusia merasa goyah. Ia menghadapi kenyataan yang sulit, kegagalan yang menyakitkan, atau kehilangan yang merobek hati. Tetapi ketika ia mau melihat lebih dalam, ia akan merasakan bahwa ujian itu bukan hukuman. Itu adalah bentuk lain dari bimbingan. Dunia sedang mengikis hal-hal yang menutupi cahaya ruhnya, sedang menyingkap lapisan demi lapisan agar ia bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan meski rasa sakit itu nyata, ia membawa sebuah ketenangan yang baru. Ketenangan yang muncul ketika manusia mulai mengerti bahwa setiap luka adalah bagian dari jalan pulang. Pada akhirnya, ketika manusia menyadari bahwa dunia adalah cermin, ia tidak lagi melihat hidup sebagai kebetulan atau kekacauan. Ia melihat bahwa semua kejadian adalah panggilan untuk kembali kepada cahaya asalnya. Dunia yang dahulu terasa berat kini menjadi lembut, karena manusia mulai memahami pesannya. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan ruh menuju Tuhan. Dan ketika kesadaran itu muncul, manusia mulai menjalani hidup bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keheningan yang penuh keyakinan bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang telah lama dirindukannya. Bab 9. Cahaya yang mulai kembali terlihat. Ada masa dalam hidup ketika manusia tidak lagi sekadar berjalan, tetapi mulai benar-benar melihat bukan dengan mata, melainkan dengan hati yang perlahan, kembali jernih. Dalam keheningan batin itulah manusia mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah ia kenal jauh sebelum ia dilahirkan. Cahaya halus yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya itu muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ia seperti lentera kecil yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan kegelisahan. Dan ketika cahaya itu mulai tampak kembali, manusia tiba-tiba merasakan bahwa hidup yang ia jalani memiliki arah yang lebih jelas daripada sebelumnya. Cahaya itu membuat manusia mulai memperhatikan suara hatinya dengan lebih saksama. Ia tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan, tidak lagi mudah goyah oleh tekanan dunia, tidak lagi larut dalam ketakutan yang tak berujung. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang membimbingnya dari dalam. Sesuatu yang lebih halus daripada logika, lebih lembut daripada nasihat manusia, namun lebih kuat daripada apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Itu adalah suara ruhnya. Suara yang dulu sangat jelas sebelum ia turun ke dunia, kini perlahan kembali terdengar setelah sekian lama tertutup oleh keramaian hidup. Saat cahaya itu semakin kuat, manusia mulai merasakan perubahan dalam cara ia memandang kehidupan. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tetapi sebagai pintu. Ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Ia mulai mengerti bahwa semua rasa sakit, semua kebingungan,
Semua air mata yang pernah ia alami ternyata sedang menuntunnya menuju cahaya yang kini kembali bersinar. Dan dalam kesadaran itu, manusia tidak lagi merasa takut. Ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kedamaian yang membuatnya tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Cahaya itu juga membuat manusia mulai mengenali Tuhan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengenalnya hanya dari kata-kata atau cerita. Ia mengenalnya dari pengalaman batin yang menyentuh. Ia merasakan kehadirannya dalam setiap keberuntungan yang tiba-tiba datang. Dalam setiap doa yang terjawab, dalam setiap ketenangan yang muncul tanpa sebab. Bahkan dalam kesedihan pun, ia merasakan pelukan halus yang membuatnya tetap bertahan. Dan saat ia semakin peka terhadap cahaya itu, ia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah hatinya sendiri, dan kini hati itu sedang kembali. Pada akhirnya, cahaya yang mulai terlihat itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah cahaya yang sama yang dulu menyelimuti ruh sebelum ia turun ke dunia. Cahaya yang selalu ada, selalu menunggu, selalu memanggil, kini manusia hanya sedang kembali menemukannya. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyala dalam hati, manusia mengerti satu hal yang sangat mendalam. Bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dari kelahiran, lupa, pencarian, hingga kembali menyadari, adalah perjalanan panjang untuk mengingat dari mana ia berasal. Sebuah perjalanan pulang yang tidak pernah berhenti, karena ruh selalu rindu kepada Tuhannya. Bab 10, saat ruh akhirnya mengenali dari mana ia datang. Ketika perjalanan manusia semakin matang, ada satu momen yang tidak bisa diukur oleh waktu. Sebuah momen yang hanya terjadi di dalam kedalaman batin. Pada saat itu, ruh tiba-tiba merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan jawaban berupa kata-kata, bukan penjelasan panjang, tetapi rasa yang sangat dalam. Rasa yang membuatnya terdiam dan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Rasa itu seperti pintu yang terbuka dari dalam, menghubungkan manusia dengan asalnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup di dunia, ruh menyadari dengan sangat jelas, aku berasal dari cahaya, aku berasal dari Tuhan. Kesadaran itu tidak datang dengan gemuruh atau kejutan. Ia datang dengan kelembutan yang menenangkan. Datang seperti embun pagi yang turun perlahan, hampir tidak terdengar, namun terasa begitu nyata. Dalam keheningan itu manusia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya hanyalah satu upaya besar untuk kembali mengingat apa yang dulu sudah ia ketahui. Setiap kebahagiaan, setiap kehilangan, setiap air mata, dan setiap doa yang pernah ia panjatkan adalah bagian dari proses penyadaran itu. Dan ketika semua potongan itu akhirnya menyatu, hati manusia menjadi jernih seperti air yang tenang, memperlihatkan pantulan cahaya asalnya. Ketika ruh telah mengenali dari mana ia datang, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terikat oleh ketakutan yang sama, tidak lagi terpaku pada hal-hal yang fana, dan tidak lagi menganggap hidup sebagai beban. Ia melihat kehidupan sebagai ladang pembelajaran yang penuh kasih. Ia melihat ujian sebagai tanda cinta, bukan hukuman. Ia melihat perpisahan sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Kesadaran tentang asal-usul itu membuat manusia mulai berjalan dengan langkah yang ringan. Karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia selalu berada dalam genggaman Tuhan. Pada titik itu, manusia merasakan kedekatan kepada Tuhan bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman yang nyata. Ia merasakan bahwa Tuhan selalu mendengar, selalu melihat, selalu mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Ia merasakan bahwa tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu menjelaskan untuk dipahami. Cukup dengan diam, cukup dengan pasrah, cukup dengan kembali mengingat bahwa ia adalah ciptaan yang dulu pernah berada di sisinya. Ruhnya merasakan kehangatan yang sama seperti sebelum ia turun ke dunia. Dan dalam kedekatan itu, manusia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari kemana-mana. Akhirnya ruh mengerti bahwa seluruh perjalanan panjang ini adalah perjalanan pulang. Pulang bukan dalam arti kembali kepada tempat, tetapi kembali kepada keadaan. Keadaan mengenal Tuhan, keadaan dekat dengannya, keadaan yang membuat hati menjadi bening dan ringan. Dan ketika manusia mencapai titik itu, ia tidak lagi takut pada apapun. Ia berjalan dengan tenang, ia hidup dengan damai,
Ia mencintai dengan tulus, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu menuju kepadanya. Dan di dalam kesadaran penuh itulah Ruh berkata dengan lembut, penuh syukur, kini aku ingat, aku berasal darimu dan aku akan kembali kepadamu. Setelah semua perjalanan panjang ini, satu hal yang paling penting adalah ini. Ruhmu tidak pernah tersesat. Ia selalu dipandu, selalu dijaga, selalu diarahkan untuk kembali. Teruslah berjalan dengan hati yang jernih. Karena setiap langkah yang kau ambil sesungguhnya sedang membawamu pulang. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, semoga cahaya Tuhan selalu menyertaimu